pemimpin semakin tinggi, baratnya terpanangin semakin kencang. Dan ini merupakan salah satu dinamika politik. Dan menurut saya ini biasa, mau Mas Gibran mau disurvei di Jateng 1 tinggi, DKI masuk. Nah, ini kan biasa, ini kan namanya tahun politik ya seperti ini. Namun demikian tentunya yang melaporkan ini mesti harus punya data-data yang detail dan konkret lah, tidak hanya mengada-ada, hanya dasar kebencian, memfitnah dan sebagainya. Sehingga kami sangat berharap Mas Gibran dan Kaisang nggak perlu itu khawatir dan cemas, karena memang menjadi putra orang satu di Republik Indonesia ini melangkah saja akan disorot dan didengarkan. Akan dilaporkan, kalau salah ya kami siap cek aja, kalau ada yang salah ya silahkan dipanggil, salah ya apa ya dibuktikan. Orang ngelaporin orang itu bisa-bisa aja, belum tentu orang yang dilaporkan bersalah. Namun dampak hukum bagi pelapor itu udah pasti ada. Motifnya kan bukan politik, kalau bagi saya motifnya motif kampungan, motif pansos. Gibran Kaisang diserang, ini jawaban telak Jokowi. Tak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang presiden menempati jabatannya hingga 2 periode, maka itu menjadi sebuah kekuatan yang mumpuni. Lihat saja, Partai Demokrat dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih saja dengan PD-nya berlagak memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dan kritik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Walaupun pencapaian partainya di 2 pemilu terakhir itu terus merosot. Walaupun apa yang disarankan oleh SBY maupun anaknya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY justru berlawanan dengan langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi. Lah wong nggak bener kok, masa menyarankan lockdown selama pandemi? Saran yang akhirnya terbukti sangatlah salah ketika dipakai di negara lain. Namun mereka ya tetap saja pede, tetap merasa paling tahu karena merasa bahwa SBY pernah menjadi presiden selama 2 periode. Tentu saja tak bisa disamakan kinerjanya dengan Presiden Jokowi dong, terutama dalam soal pembangunan yang mangkrak dan kasus-kasus korupsi yang waktu itu justru dilakukan oleh kader Demokrat. Oleh sebab itu, perolehan suara Partai Demokrat setelah habis masa jabatan Presiden SBY ya langsung melorot. Ya, mereka sih pede, namun rakyat kan tidak bodoh. Partai Demokrat sudah merasakan dampak jeleknya selama 2 pemilu terakhir, pada 2014 dan juga 2019. Rupanya ada yang belajar dari pengalaman SBY dan juga Partai Demokrat, bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh kader Demokrat waktu itu punya efek negatif yang hebat terhadap elektabilitasnya. Sehingga walaupun SBY pernah menjadi presiden selama 2 periode, hanya kubu SBY dan Demokrat saja yang menganggap diri mereka hebat dan kuat. Sementara kenyataannya, rakyat bersikap sebaliknya. Siapa coba yang mau memilih pemimpin dari partai yang kader-kadernya korup dan kinerjanya melahirkan proyek mangkrak? Nah, paham kan? Mengapa anak-anak Presiden Jokowi diserang dengan menggunakan narasi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN? Yang melaporkan adalah seorang dosen bernama Ubedillah Badrun. Belakangan diketahui bahwa Ubedillah ini punya hubungan dekat dengan PKS. Bahkan 2 hari sebelum melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK, Ubedillah ini mengendorse Rizal Ramli sebagai tokoh yang paling tepat jadi presiden pada 2024. Hah? Menyebut Rizal Ramli memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang dibutuhkan. Kalau sudah ketahuan begini sih, apa kita patut mempercayai laporan Ubedillah ke KPK? Sementara dia sendiri mengakui kesulitan mencari bukti atas laporannya. Bukti yang dia pegang justru dari pemberitaan media sumber. Sampai saat ini, saya pun jadi ingat ya pasca Pilpres 2019 dulu. Ketika kubu Prabowo menggugat hasil Pilpres dengan berbekal link berita. Modusnya kok mirip ya? Kita tidak perlu membahas panjang lebar deh soal laporan Ubedillah ke KPK, karena sudah makin terang benderang bahwa itu hanyalah sebuah langkah politis. Apalagi kita juga tahu bahwa Rizal Ramli pernah gagal menggugat presidential threshold di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020. Apakah kegagalan itu berhubungan dengan pelaporan Gibran dan Kaisang ke KPK? Ini bisa jadi. Kita pun semakin paham bahwa target sesungguhnya adalah Presiden Jokowi sebagai tokoh yang paling kuat pengaruhnya
dan kerap disebut sebagai penentu hasil Pilpres 2024. Hampir semua pengamat politik menyimpulkan bahwa siapapun yang di-endorse oleh Presiden Jokowi pada 2024, maka dialah yang akan jadi pemenang dalam Pilpres 2024. Apakah Presiden Jokowi diam saja terhadap serangan ini? Oh, tentu tidak. Tentunya serangan politis itu dijawab Presiden Jokowi dengan gayanya sendiri. Pertama, tidak perlu menanggapi langsung, karena Presiden Jokowi punya banyak urusan yang jauh lebih penting, yakni ngurusin rakyatnya. Kedua, menyerahkan pada lembaga sesuai dengan tupoksinya. Dalam hal ini, yaitu KPK. Lawang baik Gibran maupun Kaisang juga menanggapinya dengan santai kok. Kalau mau dipanggil KPK, ya mereka siap. Dan kalau memang salah, ya dibuktikan saja. Sama sekali tak memperlihatkan kepanikan dan ketakutan. Apalagi pakai taktik playing victim. Malah pelapornya yang nampak panik dan playing victim loh. Wah, ini ngalahin drama Korea ini. Jawaban ketiga dari Presiden Jokowi tentunya dengan kinerja dan juga prestasi. 3 hari sesudah Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK, Presiden Jokowi itu ke Mandalika meninjau persiapan perhelatan besar MotoGP. Seperti yang sudah diberitakan bahwa tiket termahal MotoGP di Mandalika seharga 15 juta sudah habis terjual. Kuota 900 tiket termahal itu ludes hanya dalam beberapa jam saja. Rakyat melihat bahwa proyek besar sirkuit Mandalika bukan sekedar angan-angan yang mangkrak, melainkan hasil kerja nyata yang membawa dampak ekonomi positif buat rakyat dan negara ini. Lanjut, ini ada 2 kabar baik yang disampaikan ya, yakni soal turunnya jumlah penduduk miskin dan juga turunnya utang luar negeri. Badan Statistik atau BPS ini juga menyatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,43% atau sekitar 1 jutaan orang. Sementara itu pihak Bank Indonesia melaporkan bahwa tepatnya penurunan utang luar negeri Indonesia, penurunan ini dilihat secara bulanan maupun tahunan. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Indonesia mampu membayar semua hutang luar negerinya. Dasarnya adalah belanja yang bagus, infrastruktur bagus, SDM berkualitas, dan ekonomi yang tumbuh. Kinerja begini kuat, itu masa mau diserang dengan tuduhan anak Presiden KKN? Berbekal pemberitaan media? Jadi lucu kan? Yang dilaporkan juga santai kok. Bapaknya mereka, Presiden Jokowi, juga tetap bekerja keras seperti biasa. Beranikah para lawan politik Presiden Jokowi memuji soal penurunan angka kemiskinan dan penurunan hutang? Soal sirkuit Mandalika saja mereka tidak berani memuji. Kalau berani mengkritik, iya harusnya berani memuji juga dong. Artinya mereka bisa melihat dengan fair. Akan tetapi selama ini, para lawan politik Presiden Jokowi hanya bisa bersiasat saja, mencari celah untuk menyerang. Ketika serangan jadi hambar, mereka pun menggunakan taktik drama playing victim. Seolah terzolimi, padahal jika tuduhan-tuduhan mereka ternyata tidak benar, bukannya mereka yang sebenarnya menzolimi Presiden Jokowi dan keluarga beliau. Tak perlu saya sebutkan ya tingkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi yang tinggi. Lihat saja, serbuan rakyat yang ingin dekat dengan Presiden Jokowi dimanapun beliau berkunjung. Sudahlah, akui saja, Presiden Jokowi itu memang seorang pemenang. Kalau kalian bisanya hanya main tuduh tanpa bukti solid, kalian sendiri yang akan terjebak dan juga terkubur. Sementara, rakyat selalu bersama Presiden Jokowi.